Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Leni Andriani, NIM 2018-12009, yang akan mempresentasikan bab 7 yaitu standar akuntansi. Standar akuntansi yang terdiri yang pertama yaitu prinsip akuntansi berterima umum, yang kedua standar akuntansi, dan yang ketiga pendekatan dalam penentuan standar, yang keempat teori regulasi, yang kelima overload standar akuntansi, yang keenam pengembangan standar akuntansi internasional. Standar akuntansi merupakan pedoman dalam menyusun laporan keuangan yang layak serta memiliki daya banding sehingga dapat menyajikan informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Selanjutnya yaitu akuntansi berterima umum. Akuntansi berterima umum dapat didefinisikan sebagai sekumpulan konsep, standar, prosedur, metode, konvensi, kebiasaan, dan praktik yang dipilih dan dianggap dapat diterima secara umum, sehingga dijadikan pedoman umum dalam menyusun, menyajikan, dan menginterpretasikan laporan keuangan dalam lingkungan tertentu. Penyusun standar akuntansi. Di Indonesia, yang berwenang menyusun adalah Dewan Standar Akuntansi Keuangan yang berada di bawah naungan IAI atau Ikatan Akuntansi Indonesia. Dewan Standar Akuntansi menyerahkan hasil kerjanya kepada Komite Pengesahan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia dan akhirnya akan ditetapkan dan disahkan dalam Kongres IAI. Jadi, standar akuntansi dapat dikatakan sebagai pedoman umum penyusunan laporan keuangan yang merupakan pernyataan resmi tentang masalah akuntansi tertentu yang dikeluarkan oleh badan berwenang dan berlaku dalam lingkungan tertentu. Standar akuntansi biasanya berisi tentang definisi, pengukuran atau penilaian dan pengakuan dan pengungkapan elemen laporan keuangan. Selanjutnya, arti penting standar akuntansi. Itu ada 4. Yang pertama, memberi informasi akuntansi kepada pemakai tentang posisi keuangan, hasil usaha, dan hal-hal yang berkaitan dengan perusahaan. Yang kedua, memberi pedoman dan aturan bagi akuntan publik untuk melaksanakan kegiatan audit dan menguji validasi laporan keuangan. Yang ketiga, menghasilkan prinsip-prinsip dan teori bagi mereka yang tertarik dengan disiplin akuntansi. Yang keempat, ada memberi data dasar bagi pemerintah tentang berbagai variabel yang dipandang penting dalam mendukung pengenaan pajak dan tujuan sosial lainnya. Selanjutnya yaitu pendekatan dalam penyusunan standar. Kebutuhan terhadap standar akuntansi masih merupakan sesuatu yang bersifat kontroversial. Beberapa peneliti berpendapat bahwa dalam mekanisme pasar telah terdapat media yang efisien dalam menyediakan informasi keuangan yang diperlukan pemakai, sehingga standar akuntansi tidak diperlukan lagi karena untuk memperbaiki kualitas informasi dalam proses pengambilan keputusan. Pendekatan dalam penentuan standar itu ada 2. Yang pertama yaitu pendekatan pasar bebas dan yang kedua pendekatan regulasi. Pendekatan pasar bebas dilandasi asumsi dasar bahwa informasi akuntansi merupakan komoditi ekonomi serupa dengan barang atau jasa lainnya. Berdasarkan asumsi tersebut, jumlah informasi akuntansi yang disajikan akan dipengaruhi oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Permintaan itu muncul dari pemakai yang berkepentingan dengan informasi dan penawaran dilakukan oleh perusahaan dalam bentuk laporan keuangan. Untuk permintaan itu pihak yang menggunakan laporan keuangan dan penawaran pihak yang membuat laporan keuangan. Yang kedua yaitu pendekatan regulasi. Adanya berbagai krisis dalam penentuan standar mendorong munculnya kebijakan regulasi akuntansi.
Permintaan terhadap kebijakan atau standar didorong oleh krisis yang muncul. Pihak penentu standar akuntansi menanggapi dengan cara menyediakan kebijakan tersebut. Pihak-pihak yang terlibat yaitu ada 3, permintaan, penawaran, dan regulator. Permintaan itu pengguna laporan keuangan, penawaran pihak yang membuat laporan keuangan, dan regulator sendiri itu pemerintah. Bentuk teori regulasi. Menurut Stigler tahun 1971 dan Posner tahun 1974, ada 2 kategori teori regulasi dalam industri. Yang pertama yaitu teori kepentingan, dan yang kedua teori kepentingan kelompok. Teori kepentingan publik menyatakan bahwa regulasi akuntansi adalah konsekuensi dari permintaan publik untuk mengatasi kegagalan pasar. Dan yang kedua, teori kepentingan kelompok. Teori ini melengkapi teori kepentingan publik. Teori ini menyatakan bahwa individu membuat kelompok disebut sebagai kelompok kepentingan untuk melindungi dan memaksimalkan kepentingan mereka sendiri dengan melakukan lobby untuk memisah jumlah dan jenis regulasi. Overload standar akuntansi. Standar akuntansi pada dasarnya merupakan standar yang mengatur menyajikan informasi pengukuran transaksi dalam laporan keuangan dan pengungkapan laporan keuangan. Karena kegiatan usaha yang semakin kompleks menjadi standar akuntansi yang dikeluarkan juga menjadi kompleks. Akibatnya, timbul keluhan bahwa standar akuntansi mendorong bertambahnya beban dalam laporan keuangan. Dan kondisi inilah yang mendorong overload standar akuntansi. Kondisi yang mencerminkan adanya overload yaitu yang pertama, terlalu banyak standar. Yang kedua, standar yang terlalu rinci. Yang ketiga, tidak ada standar yang berjenjang sehingga pilihan sulit dilakukan. Yang keempat, standar akuntansi bertujuan umum gagal membedakan kebutuhan penyusun, pemakai, dan akuntan publik. Yang kelima yaitu standar akuntansi berterima umum gagal membedakan antara yang pertama, entitas publik dan non-publik. Yang kedua, perusahaan besar dan perusahaan kecil. Yang ketiga, laporan keuangan auditan dan non-auditan. Solusi untuk masalah overload standar akuntansi. ICPA melakukan evaluasi terhadap berbagai pendekatan, yaitu yang pertama, tidak ada perubahan atau mempertahankan status quo. Yang kedua, melakukan perubahan terhadap konsep GAAP menjadi 2 jenis GAAP. Yang ketiga, melakukan perubahan GAAP untuk melakukan penyederhanaan penerapannya bagi semua perusahaan. Dan yang keempat, menentukan pengungkapan dan pengukuran yang berbeda. Jadi, dapat disimpulkan bahwa standar akuntansi keuangan mencakup konvensi, peraturan, dan prosedur yang telah disusun dan disahkan oleh lembaga resmi pada saat tertentu. Dan standar akuntansi disusun oleh Lembaga Ikatan Akuntansi Indonesia selalu mengacu pada teori-teori yang berlaku dan memberikan tafsiran dan penalaran yang telah mendalam dalam hal praktek, terutama dalam pembuatan laporan keuangan dalam memperoleh informasi yang akurat sehubungan dengan data ekonomi. Jadi, berdasarkan pernyataan di atas dapat dipahami bahwa pernyataan standar akuntansi mengacu pada penafsiran dan penalaran teori-teori yang berlaku dalam hal praktek pembuatan laporan keuangan guna memperoleh informasi tentang kondisi ekonomi saat ini. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.